Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri Alia Yasmin Firdaus Salitai akan didampingi dengan rekan saya yaitu Etri Bustami Rehan dan Raisa Anugrah. Langsung saja kita masuk kepada materinya yaitu pendapatan nasional. Oke, yang pertama, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya yaitu istilah-istilah apa saja yang ada dalam pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua istilah yaitu PDB dan PNB. Yang pertama yaitu PDB, Produk Domestik Bruto. Produk Domestik Bruto itu adalah nilai barang dan jasa yang diperoleh atau diproduksi dalam satu tahun tertentu di suatu negara. Yang kedua yaitu PNB, Produk Nasional Bruto, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara PDB dan PNB. PDB dan PNB sangat berhubungan karena dalam menghitung PDB kita membutuhkan PNB. Di sini kami mendefinisikannya dalam rumus yaitu PDB sama dengan PNB dikurang PFN dari LN. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh penduduk termasuk pembayaran pindahan. Hubungannya dengan pendapatan nasional yaitu di dalam menghitung pendapatan nasional nanti ada yang namanya bunga pinjaman pemerintah. Nah, bunga pinjaman pemerintah itu termasuk dalam pendapatan pribadi. Next, ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah seluruh pendapatan yang dapat digunakan oleh semua rumah tangga dalam perekonomian. Kurang PNBL 0 dibagi PNBL 0 dikali 100 dengan Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen. PNBL 1 adalah pendapatan nasional untuk tahun di mana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung, dan PNBL 0 adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Periode 1986 sampai dengan 1996, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan relatif pesat, yaitu mencapai 7%, yakni lebih cepat dibanding negara lain. Pada tahun 1997, terjadi krisis moneter yang berefek buruk kepada perekonomian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan berada di bawah 5%. Pada tahun 1998 sampai 1999 hanya mencapai 0,9%. Pada tahun 2000 sampai 2003 mencapai 4%, tak banyak berbeda dengan banyak negara berkembang lainnya. Selanjutnya, masalah penghitungan dan kegunaan data. Sebagai penutup kepada uraian mengenai penghitungan pendapatan nasional, perlu pula diperhatikan dua hal berikut. 1. Masalah-masalah utama yang dihadapi dalam penghitungannya. 2. Berbagai kegunaan data pendapatan nasional yang dihitung. Pertama, masalah-masalah penghitungan. Menghitung pendapatan nasional satu negara bukanlah hal yang mudah. Beberapa masalah perlulah diatasi untuk memastikan penghitungan pendapatan nasional yang cermat dan teliti. Di bawah ini diterangkan beberapa masalah penting di dalam penghitungan tersebut. 1. Masalah mengumpulkan data dan informasi. Tidak semua kegiatan ekonomi di dalam suatu negara dicatatkan dengan baik, dan apabila dicatatkan, tidaklah selalu informasi tersebut diperoleh dengan mudah. 2. Memilih kegiatan yang nilai produksinya dihitung. Dalam prinsip penghitungan pendapatan nasional, yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai barang-barang yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang produktif, dan barang-barang tersebut adalah diproduksikan untuk keperluan pasar, dan kata lain dijual. Pada umumnya, yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah nilai produksi dan kegiatan ekonomi yang produktif dan hasilnya dipasarkan. 3. Masalah penghitungan dua kali. Dalam praktik, ada kalanya timbul kesulitan dalam menentukan apakah suatu barang itu barang jadi atau barang setengah jadi. Kerumitan ini menyebabkan masalah penghitungan dua kali mungkin wujud. 4. Menentukan harga barang. 4. Menentukan harga barang-barang. Masalah ini merupakan satu hal yang rumit
Pada suatu masa tertentu, harga adalah berbeda di antara satu kawasan dengan kawasan lain, dan berbeda pula di pasar raya dan di pasar malam. Di samping itu, dalam jangka masa 1 tahun, harga barang dapat berubah. 5. Investasi bruto dan investasi neto. Perbedaan antara investasi neto dan investasi bruto adalah depresiasi. Dengan kata lain, untuk menghitung investasi neto, yang perlu dilakukan adalah mengurangi depresiasi dari investasi bruto. Untuk menaksir besarnya depresiasi dalam suatu negara adalah hal yang sukar oleh karena 1. Tiada catatan yang lengkap mengenai depresiasi berbagai kegiatan ekonomi, dan 2. Depresiasi menurut konsep perusahaan berbeda dengan menurut pandangan negara. 6. Masalah kenaikan harga dan perubahan kualitas barang. Data pendapatan nasional bukan saja digunakan untuk melihat nilai produksi dalam suatu tahun tertentu, tetapi juga perubahannya dari tahun ke tahun. Untuk tujuan ini, seperti telah diterangkan, perlulah dihitung pendapatan nasional real dengan bantuan indeks harga. Indeks harga memberikan gambaran mengenai tingkat perubahan harga umum dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa masalah dalam menghitung indeks harga, seperti misalnya memilih barang yang akan digunakan mewujudkan indeks harga, masalah menentukan wastage, dan sebagainya. Masalah-masalah itu mungkin menyebabkan indeks harga tidak dihitung dengan tepat. Selanjutnya, hal ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam pendapatan nasional yang dihitung dengan bantuan indeks harga tidak secara tepat menggambarkan perubahan jumlah produksi negara yang sebenarnya dicapai. Kegunaan data pendapatan nasional. 1. Menilai prestasi kegiatan ekonomi. Pendapatan nasional pada hakikatnya merupakan ukuran dari sejauh mana perusahaan-perusahaan beroperasi dan mengeluarkan barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar jumlah output yang diciptakan dalam suatu negara, dan semakin tinggi kapasitas barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kenaikan pendapatan nasional juga berkaitan erat dengan kenaikan kesempatan kerja. Apabila negara tersebut membuat ramalan mengenai pendapatan nasional potensialnya, perbedaan di antara PDB potensial dan PDB sebenarnya akan memberikan gambaran tentang sejauh mana PNB sebenarnya adalah berbeda dengan PNB potensialnya, yaitu sejauh mana kegiatan ekonomi yang sebenarnya berbeda dengan potensi yang dapat dicapainya. 2. Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Dengan membandingkan data pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dengan pendapatan nasional real pada masa lalu, akan dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Setiap negara menghendaki pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga kesempatan kerja penuh dapat dicapai secara terus-menerus. 3. Memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara perbelanjaan dapat menunjukkan nilai dan komposisi perbelanjaan agregat. Dengan menggunakan data ini akan diketahui persentase konsumsi rumah tangga, perbelanjaan pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Maka dari data ini dapat diketahui kepentingan relatif dari berbagai jenis perbelanjaan ini kepada pendapatan nasional. Apabila data untuk berbagai tahun dibandingkan, dapat pula diperoleh gambaran mengenai pola perubahan kegiatan ekonomi dalam negara tersebut. 4. Memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Pendapatan per kapita penduduk berbagai negara selalu digunakan sebagai ukuran kasar untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduknya. Data itu memberikan gambaran kasar tentang sebanyak mana uang yang tersedia kepada seorang individu untuk dibelanjakan dalam satu tahun. Seterusnya, data pendapatan per kapita di berbagai negara dalam satu periode tertentu dapat digunakan untuk membandingkan kesuksesan berbagai negara dalam usaha untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakatnya. 5. Data asas untuk membuat amalan dan perencanaan. Data pendapatan nasional pada masa ini dan masa lalu dapat memberi informasi penting mengenai ciri-ciri dan kegiatan ekonomi, seperti dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dan faktor-faktor yang mewujudkan pertumbuhan tersebut, perkembangan sektor manufaktur atau industri, dan berbagai informasi lainnya. Data seperti itu dapat digunakan untuk landasan membuat ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa datang. Ramalan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan. Data tersebut juga berguna untuk pemerintah untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk pembangunan di masa mendatang, seperti meramalkan tingkat pertumbuhan yang akan dicapai, membuat ramalan mengenai perkembangan investasi dan ekspor, dan kesempatan kerja yang akan berlaku. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik yang ingin disampaikan, silakan disampaikan.
Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.